Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia, NIM C1G0241142 dari kelas C Agribisnis. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dudi Septiadi SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia serta implikasinya di sektor pertanian dan makroekonomi nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia serta implikasinya di sektor pertanian dan kebijakan makroekonomi nasional. Pertanyaan yang pertama itu, Amerika Serikat menerapkan tarif sebesar 32% terhadap barang dan jasa yang masuk dari Indonesia. Pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang dikenal sebagai kebijakan tarif resiprokal. Kebijakan ini menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat. Catatannya, tarif lebih tinggi dikenakan pada negara-negara tertentu berdasarkan praktik perdagangan mereka dengan Amerika Serikat. Langkah ini diambil demi memperkuat ekonomi Amerika Serikat dan melindungi pekerja domestik. Menurut Trump, tarif ini diberlakukan sebagai respon terhadap tarif yang dikenakan negara-negara tersebut terhadap produk Amerika Serikat. Misalnya, Indonesia memasang tarif impor 30% pada etanol yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan tarif 2,5% yang dikenakan Amerika Serikat pada produk serupa dari Indonesia. Selain itu, Trump juga menyoroti adanya hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia terhadap produk-produk asal Amerika Serikat. Donald Trump menerapkan tarif timbal balik sebesar 32% terhadap Indonesia sebagai respon atas ketidakseimbangan neraca perdagangan antara kedua negara. Berdasarkan data yang dirilis di Gedung Putih dan ditampilkan dalam grafik oleh Reuters, Amerika Serikat mencatat defisit perdagangan sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris tentu masih bergantung pada sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian. Nah, pertanyaan yang kedua itu, analisislah dampak kebijakan tarif ini terhadap sektor pertanian Indonesia, khususnya terhadap ekspor produk pertanian dan subsektor terkait. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2024, nilai ekspor produk pangan pertanian Indonesia ke Amerika Serikat meliputi minyak sawit dan turunannya sebesar 1,3 miliar US dollar, ban dari karet senilai 800 juta US dollar, alas kaki bersol karet senilai 792 US dollar, Crustacea udang kepiting senilai 750 juta US dollar, dan lain-lain. Dampak buruk kebijakan tarif baru Amerika Serikat ini adalah penurunan kinerja ekspor produk pangan penting seperti minyak sawit, produk dari karet, hasil laut, dan karet alam yang selama ini menjadi andalan devisa Indonesia. Pelaku usaha perlu terus didorong dan difasilitasi untuk berunding dan menyelesaikan kontrak dagang yang telah disepakati sebelumnya. Nah, pertanyaan yang ketiga itu mengenai bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi indikator makroekonomi nasional seperti pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, nilai tukar, dan pendapatan petani. Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat memiliki dampak signifikan terhadap produk Indonesia, terutama pada sektor pertanian dan kebijakan makroekonomi nasional. Peningkatan tarif impor dapat mengurangi permintaan produk Indonesia di pasar Amerika Serikat, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan petani dan produsen pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling terkena dampak oleh kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Peningkatan tarif impor dapat meningkatkan biaya impor produk pertanian sehingga dapat mempengaruhi harga produk pertanian di pasar domestik. Nah, pertanyaan yang terakhir itu mengenai bagaimana rekomendasi kebijakan makro yang bisa diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tersebut dan menjaga daya saing sektor pertanian. Dalam menghadapi dampak kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa kebijakan seperti 1. Diversifikasi pasar, 2. Peningkatan kualitas produk,
dan negosiasi perdagangan. Diversifikasi pasar dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Sedangkan peningkatan kualitas produk dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Negosiasi perdagangan juga dapat membantu Indonesia mengurangi tarif impor dan meningkatkan akses pasar. Dengan melakukan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengurangi dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.